Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amaneka Puspita. Perkenalkan, nama saya Mufliha. Perkenalkan, nama saya Fiona Safela Gata Vidya Putri. Perkenalkan, nama saya Salsa Sivana Laili. Nama saya Dibyo Yuwono. Saya Adrian Selediswana. Saya akan menjelaskan ukuran pemusatan. Menurut Ronald, ukuran pemusatan adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segebus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Menurut Iqbal, ukuran pemusatan adalah ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Hal itu berarti bahwa apabila semua nilai yang ada di dalam data tersebut diurutkan besarnya, kemudian dimasukkan nilai rata-rata diurutkan paling tengah atau pusat. Min menurut Dian Tias Pentari, min adalah nilai rata-rata yang didapat dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data, kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ada. Sedangkan menurut Sugiono adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Min merupakan penjumlahan data seluruh individu dalam kelompok, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada di dalam kelompok. Pada min ada dua rumus, yaitu rumus min data tunggal dan rumus min data kelompok. Rumus min data tunggal yaitu rata-rata sama dengan datum ke-1 dibagi banyaknya data. Sedangkan rumus min data kelompok yaitu rata-rata sama dengan total nilai dibagi jumlah siswa. Rumus min data tunggal adalah rata-rata sama dengan datum ke-1 dibagi banyaknya data. Sedangkan rumus min data kelompok rata-rata sama dengan total nilai dibagi jumlah siswa. Ini ada sebuah contoh soal. 1. Nilai matematika Rudi adalah sebagai berikut: 85, 87, 84, 76, 90, 86, 90, dan 88. Nilai rata-rata matematika Rudi adalah. Untuk menentukan nilai min dapat dihitung dengan menjumlahkan semua data kemudian membaginya dengan banyaknya data. X sama dengan 85 ditambah 87 ditambah 84 ditambah 76 ditambah 90 ditambah 86 ditambah 90 ditambah 88 dibagi banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data sama dengan 85 sama 0,75. Jadi rata-rata nilai matematika Rudi adalah 85,75. Contoh soal selanjutnya, nomor 2. Hitunglah min dari data berikut: 13, 18, 13, 14, 13, 16, 14, 21, 13. Untuk mencari nilai min, sama seperti contoh soal nomor 1, yaitu dapat dihitung dengan menjumlahkan semua data, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Rata-rata sama dengan bahkan semua data terlebih dahulu, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Jadi rata-rata nilai dari data tersebut adalah 15. Contoh soal selanjutnya nomor 3. Nilai ulangan IPA kelas 5 adalah sebagai berikut. Tentukan rata-rata nilai ulangan IPA kelas 5. Rumus dari min data kelompok adalah rata-rata sama dengan total nilai dibagi jumlah siswa. Untuk menentukan min, kita cari total nilainya dulu dengan nilai dikali jumlah siswa. Nilai dikali jumlah siswa berarti sejajar 72 dikali 2 sama dengan
144. 74 dikali 7 sama dengan 518. 76 dikali 3 228. Selanjutnya 78 dikali 7 sama dengan 546. Yang terakhir 79 dikali 6 sama dengan 474. Totalnya 1910. Lalu masukkan hasil perhitungan tadi ke dalam rumus. Total nilai dibagi jumlah siswa berarti ini 5 sama dengan Jadi rata-rata nilai ulangan IPA kelas 5 adalah 76,4. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang rentang atau rank. Nah, rank tersebut yaitu perbedaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Jadi, kita mencari data yang nilainya terkecil dan terbesar nanti dikurangi atau dicari selisihnya. Yaitu rumusnya X max min X min. Contoh soalnya yang pertama ada data 1,4, 7,8, 9,9, 11. Nah, jadi di sini data terbesarnya yaitu 11, data terkecilnya 1. Jadi 11 kurangi 1 hasilnya 10. Soal yang kedua ada data 10,10, 10,10, 10,10. Nah, ini data terbesar dan terkecilnya sama yaitu 10 dan 10. Jadi 10 kurangi 10 yaitu 0. Soal yang ketiga 30,35, 45, 50, 55. Dan data terbesarnya yaitu 55, data terkecilnya yaitu 30. Jadi hasilnya 25. Pengertian dari simpangan rata-rata menurut Dr. Dwi Zariana tahun 2016, simpangan rata-rata adalah jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data. Jadi berikut adalah contoh dari simpangan rata-rata. Berikut adalah contoh soal dari simpangan rata-rata. Langkah pertama kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu, yaitu 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 dibagi banyaknya data. Hasilnya 35 dibagi 5. Jadi simpangannya adalah 7. Kemudian kita mencari simpangan rata-ratanya dengan rumus XR sigma X1 ditambah X per N. Kita masukkan data-datanya 3 min 7 ditambah 5 min 7 ditambah 7 min 7 ditambah 9 min 7 ditambah 11 min 7 dibagi 5. Kemudian kita jumlah. Jadi ini adalah contoh soal kedua, yaitu soal kelompok, data kelompok. Yang pertama kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Sudah diketahui bahwa X-nya sekian, F1-nya juga sekian.
Kemudian juga sudah dijumlah 51 kali 2 hasilnya 102, 52 kali 5 hasilnya 560, 53 dikali 10 hasilnya 530, 54 dikali 14 hasilnya 756, 55 dikali 12 hasilnya 660, 56 dikali 7 hasilnya 392, dan juga sudah dijumlah hasilnya 2700. Kemudian kita tinggal mencari rata-ratanya. Rumus dari rata-rata data kelompok yaitu jumlah dari F1 dikali X1 dibagi jumlah dari F1. Kita tinggal masukkan saja karena sudah diketahui 2700 per 50. Hasilnya yaitu 54. Kemudian kita mencari rata-ratanya. Cari rata-ratanya, kita tinggal mencari F1 dikali X1 dalam kurung X1 min X. Tinggal dijumlahkan saja, berarti F1 2 dikali dalam kurung X1 51 min 54. Hasilnya adalah 6. Kemudian ada 5 dalam kurung 52 min 54. Hasilnya 10. Kemudian 10 5 dalam kurung 53 min 54. Hasilnya sama 10. Kemudian 14 54 min 54, hasilnya adalah 0. Lalu 12 dalam kurung 55 min 54, hasilnya adalah 12. Kemudian 7 56 min 54, hasilnya 14. Lalu ini kita jumlahkan dengan hasil 52. Lalu kita tinggal mencari simpangan rata-ratanya dengan rumus SR sama ya rumusnya X1 min X per N. Kita tinggal masukkan saja datanya, yaitu ini karena sudah dikasih tahu, sudah diberitahu 52 per 50. Jadi 52 per N nya adalah X1 yaitu 50. Jadi hasilnya adalah 1,04. Jadi simpangan rata-rata dari data kelompok tersebut adalah 1,04. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang simpangan baku. Menurut Santi, RCN, dan NIATS 2015, simpangan baku adalah akar dari tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau akar simpangan rata-rata kuadrat. Untuk sampel, simpangan bakunya disimbolkan dengan S. Menurut Ridwan dan Akdon, standard deviation atau simpangan baku ialah suatu nilai yang menunjukkan tingkat atau derajat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari raratanya. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menentukan nilai simpangan baku. Yang pertama, hitunglah rata-rata semua nilai sampel. 2. Kurangi masing-masing nilai sampel dengan rata-rata. Langkah ini akan menghasilkan daftar simpangan semua nilai terhadap rata-ratanya. 3. Kuadratkan masing-masing simpangan yang diperoleh pada langkah kedua. 4. Jumlahkan semua nilai kuadrat yang telah diperoleh pada langkah ketiga. 5. Bagilah jumlah pada langkah keempat dengan N-1, yaitu 1 kurangnya dan banyaknya nilai-nilai sampel. 6. Carilah akar kuadrat dari hasil yang didapatkan pada langkah kelima.
Nah, sekarang rumus simpangan baku. Yang pertama, rumus simpangan baku untuk data tunggal. Untuk data sampel menggunakan rumus seperti ini. Dan untuk data populasi seperti ini. Nah, yang kedua, rumus simpangan baku untuk data kelompok. Untuk sampel menggunakan rumus seperti ini. Untuk populasi menggunakan rumus seperti ini. Nah, untuk keterangan S adalah standar deviasi, X bar adalah rata-rata hitung, X adalah data, N adalah jumlah data, dan F adalah frekuensi. Sekarang adalah contoh soal simpangan baku. Yang pertama, selama 10 kali ulangan semester ini, Tata mendapatkan nilai 91, 79, 86, 80, 75, 100, 87, 83, 90, dan 88. Berapa simpangan baku dari nilai ulangan Tata tersebut? Nah, sekarang kita akan mencari rata-rata. Kita tulis dulu rata-rata sama dengan ini dijumlahkan terlebih dahulu. 91 ditambah 79 ditambah 86 ditambah 80 ditambah 75 ditambah 100 ditambah 87 ditambah 83 ditambah 90 ditambah 88. Nah, kita bagi jumlahnya ada 10. Hasilnya adalah 859 per 10 sama dengan 85,9. Kemudian kita membuat tabel seperti ini. Ini XI, kemudian ini XI min X bar atau X bar min XI, kemudian dikuadratkan. Nah, sekarang kita hitung XI min X bar yang 91, berarti 91 dikurangi 85,9 sama dengan 5,1. Kemudian XI min X bar 79 min 85,9 sama dengan min 6,9 dan seterusnya. Kemudian kita tulis di sini 5,1 min 6,9 0,1 min 5,9 min 10,9 14,1 1,1 min 2,9 4,1 dan 2,1. Kemudian kita kuadratkan, hasilnya 26,0,1 47,61 0,01 34,81 118,81 198,81 1,21 8,41 16,81 dan 4,41. Kemudian kita tulis di sini X bar min XI atau XI min X bar kuadrat sama dengan
456,9. Kemudian kita masukkan ke rumus. Rumusnya adalah masukkan ke rumus. Kita pakai rumus yang ini. Kuadratkan dibagi N sama dengan ini, jumlah yang ini 456,9 per jumlahnya ini ada 10 sama dengan 6,759. Selanjutnya adalah nomor 2. Diketahui data tinggi badan 50 siswa Samapta kelas C adalah sebagai berikut, seperti tabel di bawah ini. Kemudian hitunglah simpangan bakunya. Nah, pertama-tama kita akan cari rata-ratanya. Pertama, kita cari rata-rata. Menggunakan tabel di bawah ini. Frekuensinya kita tulis terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan mencari nilai tengah atau XI. Cara mencari nilai tengah atau XI yaitu 131 ditambah 140 dibagi 2 sama dengan 135,5. Kemudian yang 141 ditambah 150 dibagi 2 sama dengan 145,5. Kita tulis di sini 135,5, 145,5. Nah, untuk yang selanjutnya 151 ditambah 160 dibagi 2 yaitu 155,5. Itu 55,5 dan seterusnya. Sudah saya hitung hasilnya ini. Kemudian kita akan mencari FI kali XI. Kita tulis di sini FI kali XI yang 131 sampai 140 itu FI-nya 2 dikali 135,5. Nah, kita kalikan terlebih dahulu, hasilnya 271. Kemudian ini yang pertama, yang kedua FI kali XI 8 dikali 145,5 sama dengan 1164. Yang ketiga FI kali XI 13 dikali 155,5 sama dengan 2021,5. Status di sini 271 1164 2021,5
ini sudah saya hitung, hasilnya 1986, kemudian 1579,5, kemudian 1113. Nah, jadi jumlah FI kali XI yaitu 8135 dengan rata-rata X barnya yaitu 162,7. Oke, setelah mencari rata-ratanya, kita masukkan ke rumus simpangan baku di tabel ini, yaitu kita tinggi badan sesuai yang ada di soal, frekuensinya juga sesuai dengan di soal. Tadi kita sudah mencari nilai tengah, kita sekarang menghitung XI min X barnya. Pertama, XI min X bar yaitu 135,5 dikurangi 162,7, hasilnya min 27,2. Kemudian Satu 145,5 dikurangi 162,7 sama dengan min 17,2. Yang ketiga yaitu 155,5 dikurangi 162,7, hasilnya min 7,2. Kita tulis di sini min 27,2 min 17,2 min 7,2. Yang ini sudah saya hitung, hasilnya 2,8, 12,8, 22,8. Nah, sekarang kita kuadratkan. Nah, kemudian hasil XI min X barnya dikuadratkan, hasilnya adalah, sudah saya hitung, hasilnya 739,84, 295,84, 51,84, 7,84, 163,84, 519,84. Kemudian hasil ini kita kalikan dengan frekuensinya. Hasilnya yaitu 1479,68, 2366,72, 673,92, 94,08, 1474,56, 3119,04. Yang hasilnya adalah dijumlahkan menjadi 9.208. Kemudian kita masukkan ke rumus simpangan baku. Rumus simpangan baku yaitu akar
dari jumlah ini semua, yang FI kali I min X bar kuadrat yaitu 9208 per 50 sama dengan 13,5706. Jadi 50-nya ini adalah jumlah frekuensi, yaitu jumlahnya 50. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 3. Dari 40 orang siswa diambil sampel 9 orang untuk diukur tinggi badannya, diperoleh data berikut. Hitunglah simpangan baku sampel dari data berikut. Oke, pertama-tama kita akan mencari rata-rata. Rata-rata sama dengan 165 ditambah 170 ditambah 169 ditambah 168 ditambah 156 ditambah 160 ditambah 175 ditambah 162 ditambah 169 dibagi banyaknya data yaitu ada 9 sama dengan 1494 per 9 sama dengan 166. Nah, ini adalah X bar. Kemudian masukkan ke rumus. S sama dengan akar N I sama dengan 1 XI min X bar kuadrat per N. Nah, untuk mengetahui XI min X bar kuadrat, kita menghitung terlebih dahulu bagian sini ya. I min X bar kuadrat, XI nya adalah 165 dikurangi X bar nya 166 dikuadratkan sama dengan 1. Yang kedua yaitu 170 dikurangi 166 dikuadratkan sama dengan 16. Yang ketiga 169 dikurangi 166 dikuadratkan sama dengan 9. Yang keempat 168 dikurangi 166 kuadrat sama dengan 4. Yang kelima 156 dikurangi 166 dikuadratkan sama dengan 100. Yang keenam 160 dikurangi 166 dikuadratkan sama dengan 36. Yang ketujuh 175 dikurangi 166 dikuadratkan sama dengan 81. Yang kedelapan 162 dikurangi 166 dikuadratkan sama dengan 16. Yang kesembilan 169 dikurangi 166 dikuadratkan sama dengan 9. Kemudian kita tulis di sini akar. Ini S sama dengan, berarti dijumlahkan semua. 1 ditambah 16 ditambah 9 ditambah 4 ditambah 100 ditambah 36 ditambah 81 ditambah 16 ditambah 9 dibagi, ini kurang panjang ya, dibagi 9. Nah, karena ini adalah data kelompok, berarti rumusnya N-1, berarti ini 9 dikurangi 1. Ini dijumlah hasilnya 272 per 9 dikurangi 1 8. Hasilnya adalah 5,83. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang varian. Apa itu varian? Varian adalah merupakan jumlah kuadrat semua defisiasi nilai-nilai individu terhadap rata-rata kelompok.
Oke, ini adalah rumusnya dan keterangannya. Ini adalah varian sampel, yaitu sebagai berikut. Nah, ini adalah rumusnya ini, dan ini adalah keterangannya. Ini adalah contoh latihan soal yang pertama. Agar lebih memahami materi simpangan baku, berikut contoh dan pembahasan yang diketahui data sebagai berikut. Yang diketahui ini 9, 10, 8, 7, 8, 6. Ini adalah cara mengerjakannya. Pertama, ditambahkan terlebih dahulu, lalu dibagi 6 sama dengan setelah ditambah, habis itu hasilnya 48 dibagi 6 adalah 8. Setelah itu kita mengerjakan ini ya. Dan hasilnya 1,29. Oke, ini adalah soal bagian nomor 2. Di desa Rakitan diadakan kegiatan pengukuran tinggi badan. Beberapa penduduk setempat yang akan dijadikan sebagai sampel didapatkan data sebagai berikut: 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, dan 170. Dan hasilnya masukin ke sini semua. Dan hitunglah simpangan baku pada sampel pengukuran tinggi badan di atas. Nah, setelah dimasukin semua, setelah itu dihitung ininya. Dan sehingga dapatlah kita ketahui dari perhitungan data di atas, keseluruhan jumlah data adalah N sama dengan 10 dan ada kurung N minus 1 sama dengan 9. Ini adalah soal bagian nomor 3. Dalam suatu kelas mempunyai jumlah 40 siswa. Kemudian kelas tersebut akan dijadikan sebagai sampel untuk diukur tinggi badan sebanyak 9 siswa dan didapat data sebagai berikut: 165, 170, 169, 168, 156, 160, 175, 162, dan 169. Hitunglah simpangan berikut. Nah, seperti ini cara rumusnya dan cara mengerjakannya. Hingga diketahui nilai simpangan buku, yaitu adalah 5,83. Saya akan menjelaskan materi mengenai koefisien varians dan angka baku. Kita masuk ke materi koefisien variansi. Koefisien variansi adalah nilai perbandingan antara nilai simpangan baku dengan nilai rata-rata hitung suatu distribusi yang dinyatakan secara relatif. Koefisien variansi biasanya digunakan untuk menunjukkan perbandingan nilai distribusi dengan satuan yang berbeda. Dalam koefisien variansi, semakin kecil nilai koefisiennya, maka semakin menunjukkan bahwa nilai dari suatu data tersebut adalah homogen atau seragam. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai koefisien variansinya semakin besar, maka semakin menunjukkan bahwa data tersebut heterogen atau beragam. Koefisien varians dirumuskan dengan SD atau simpangan baku dibagi dengan X sebagai nilai rata-rata dikali dengan 100%. Selanjutnya adalah angka baku. Angka baku biasanya dilambangkan dengan huruf Z besar. Angka baku dapat didefinisikan sebagai angka atau nilai yang digunakan untuk mengetahui suatu nilai atau suatu angka yang dimiliki suatu individu itu menyimpang atau jauh dari seberapa jauh dari nilai simpangan baku dan nilai rata-ratanya. Angka baku digunakan juga untuk mengetahui secara detail posisi skor dalam suatu distribusi.
Angka baku dalam kehidupan sehari-hari biasanya digunakan sebagai salah satu metode analisis untuk memprediksi kebangkrutan atau perkembangan suatu instansi atau perusahaan. Sedangkan angka baku dirumuskan dengan Z sama dengan XI sebagai data ke I dikurang dengan X sebagai nilai rata-rata dibagi dengan SD atau simpangan baku. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Pada contoh soal yang pertama, didapat soal yaitu dari himpunan bilangan 1, 4, 7, 6, 12, tentukanlah koefisien varians dan angka baku dari bilangan 7 dan 6. Pada soal berikut, tidak diketahui nilai rata-rata dan simpangan bakunya. Oleh sebab itu, untuk mencari koefisien varians dan angka baku, kita terlebih dahulu harus mencari nilai rata-rata dan nilai simpangan bakunya. Mencari nilai rata-rata dari contoh soal yang pertama dapat didapat dengan rumus yaitu X1 plus X2 plus X3 plus sampai X ke N dibagi dengan N. Dari data himpunan bilangan pada soal tersebut didapat 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 6 dan ditambah 12 lalu dibagi dengan 5. Maka hasilnya 30/5 atau didapat hasil 6 sehingga nilai rata-ratanya adalah 6. Setelah menemukan nilai rata-ratanya, maka selanjutnya kita dapat mencari nilai dari simpangan bakunya. Simpangan baku dirumuskan dengan akar dari sigma XI dikurang X lalu dikuadratkan dan dibagi dengan N-1. Kenapa menggunakan rumus ini? Karena sampel dari himpunan bilangan tadi kurang dari 30. Setelah itu, kita masukkan himpunan bilangan tadi ke dalam rumus, sehingga diperoleh hasilnya adalah akar dari 11. Maka nilai dari simpangan baku tersebut adalah 3,32. Simpangan baku dan nilai rata-rata telah ditemukan, maka selanjutnya kita dapat mencari nilai dari koefisien varians dan angka baku. Untuk koefisien varians, dirumuskan dengan SD dikurang X dikali 100%. Simpangan bakunya sendiri adalah 3,32 dan X-nya adalah 6. Sehingga 3,32 dibagi dengan 6 lalu dikali dengan 100%. Maka didapat hasil yaitu 55,3% dan itu adalah nilai dari koefisien varians. Dengan nilai angka baku dari bilangan 7 dan 6. Angka baku sendiri seperti yang sudah disebutkan dirumuskan dengan XI dikurang X dibagi dengan simpangan baku. Untuk angka baku dari angka 7 yaitu 7 dikurang 6 dibagi dengan 3,32 dan didapat hasil 0,3. Sedangkan untuk angka baku dari bilangan 6 didapat hasil 0. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal yang kedua. Dari contoh soal yang kedua dapat diketahui bahwa X-nya adalah 73, yaitu rata-rata dari nilai ulangan. Lalu simpangan bakunya adalah 4 dan XI atau data ke I adalah 74. Pada soal tersebut, kita diminta untuk menentukan koefisien varian dan angka baku. Maka, hal itu bisa langsung kita selesaikan dengan memasukkan hal yang sudah diketahui tadi ke dalam rumus, sebagai berikut. Dari data-data yang sudah diketahui, maka kita dapat langsung menentukan koefisien variansnya. Seperti yang sudah disebutkan bahwa koefisien varians dirumuskan dengan simpangan baku dibagi dengan nilai rata-rata lalu dikali dengan 100%. Sehingga hasilnya adalah 4 dibagi dengan 73 dikali dengan 100%. Maka koefisien varians dari soal nomor 2 adalah 5,48%. Begitupun dengan angka baku. Angka baku yang dicari dari soal nomor 2 adalah 74 atau data ke I. Maka
kita masukin ke rumus dan didapat 74 dikurang dengan 73 lalu dibagi dengan 4 dan hasilnya adalah 1/4 atau 0,25. Ini adalah contoh soal yang ketiga. Nilai rata-rata ulangan matematika kelas 12 adalah 80 dan simpangan bakunya adalah 4,2. Tentukan koefisien varians dan angka baku apabila salah satu siswa mendapat nilai 83. Dari contoh soal nomor 3, dapat diketahui nilai rata-rata atau X-nya adalah 80 dan simpangan bakunya adalah 4,2. Lalu data KI atau angka baku yang akan dicari adalah 83. Maka setelah itu, sama seperti soal yang sebelumnya, dari data-data yang sudah diketahui, maka kita bisa langsung menentukan koefisien varians dan angka bakunya. Untuk koefisien variansnya, simpangan bakunya adalah 4,2 dan rata-ratanya adalah 80. Maka 4,2 dibagi dengan 80 lalu dikali dengan 100%. Maka hasilnya adalah 5,25%. Untuk angka bakunya, yaitu data KI dikurang dengan rata-rata dibagi dengan simpangan baku. Data KI-nya yaitu 84 dikurang rata-ratanya adalah 80 lalu dibagi dengan simpangan bakunya yang adalah 4,2. Maka didapat hasil 0,95. Baik, jadi kesimpulannya yaitu dari penjelasan statistika di atas mempunyai materi ukuran pemusatan dan ukuran dispersi. Ukuran pemusatan meliputi mean, yaitu rata-rata hitung untuk mengetahui rata-rata suatu kelompok. Dan selanjutnya ada ukuran dispersi, yaitu meliputi rentang. Rentang untuk mencari data antara nilai terkecil dan nilai terbesar. Selanjutnya simpangan rata-rata, yaitu jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data. Pada simpangan baku, suatu nilai menunjukkan tingkat variasi kelompok. Dan selanjutnya ada varian, yaitu rata-rata jarak kuadrat dari setiap titik ke min. Dan selanjutnya ada koefisien varian, yaitu suatu perbandingan nilai relatif. Dan terakhir ada angka baku, yaitu untuk mengetahui beberapa banyak nilai yang dimiliki individu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 11, laboratorium 3, kelas peternakan A. Jika ada salah atau kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.